Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Saya Julia Seva Valentini dari kelas 12 IPS 2. Saya Isnani Putra Agustina. Saya Maulida Puspitasari. Nama saya Tiara Yusma Puteri. Ini saya Alexandria Kusuma. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husain Anak Sabandi dari kelas 12 IPS 2. Baik, saya akan menjelaskan di sini di bab 1 ini latar belakang. Pemberdayaan masyarakat itu merupakan salah satu upaya dalam peningkatan, pengendalian, penyediaan pada unsur atau aspek tertentu dalam masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat ini itu biasanya diharapkan dapat mendorong di berbagai bidang serta kepemilikan masyarakat agar lebih baik dan seimbang. Nah, dalam berbagai kepemilikan dan hak kewajiban, oleh karena itu pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu langkah atau agenda yang penting dalam upaya mengoptimalkan penggunaan potensi desa yang kerap kali terabaikan oleh pemerintah. Jadi tidak adanya keseimbangan di antara daerah satu dengan lainnya. Nah, dengan adanya pemberdayaan ini diharapkan masyarakat ini dapat dibantu oleh masyarakat itu secara seimbang. Dengan melalui modal sosial dan pembiayaan yang cukup baik dari pihak yang pemberdaya ataupun masyarakat, ini yang masyarakat yang akan memperdayakan itu sendiri ataupun modal berupa kayak nilai, norma, jaringan, dan kepercayaan atau sosial. Selanjutnya, dalam pemberdayaan masyarakat dibutuhkan standarisasi yang memadai tepat dari pihak pemberdayaan. Hal ini dapat berpotensi desa serta masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan dan dengan integrasi dalam perkembangan masyarakat melalui pemerataan dan pemaparan. Tersebut dapat diketahui bahwa beberapa ciri masyarakat itu dalam pemberdayaan tentunya masyarakat harus dilibatkan agar tidak terlepas dari konsep independen masyarakat. Tak hanya itu, pemberdayaan juga melibatkan pengembangan kapasitas dalam masyarakat mulai dari individu maupun kelompok untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah yang dapat dalam di wilayah. Pemberdayaan masyarakat ini juga menggelitik berat pada terciptanya lingkungan yang adil dan setara di masyarakat, peternakan, kebun, industri, budidaya perikanan yang telah menjadi berjalan di Kelurahan Jati Jajar, yang menunjukkan adanya pemberdayaan yang berjalan baik di wilayah tersebut. Menjabarkan mengenai rumusan masalah. Yang pertama, apa saja pemberdayaan masyarakat di wilayah Jati Jajar? Yang kedua, bagaimana kondisi infrastruktur di wilayah Jati Jajar yang dapat membangun pemberdayaan masyarakat di sana? Dan yang ketiga, bagaimana kearifan lokal dapat memberdayakan masyarakat di Kelurahan Jati Jajar? Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, apa tantangan dan solusi untuk pemberdayaan masyarakat di Jati Jajar? Nah, adapun tujuannya, yaitu kami ingin mengetahui apa saja pemberdayaan di masyarakat Jati Jajar, dan kami ingin menganalisis kondisi infrastruktur yang di sana yang dapat membangun pemberdayaan masyarakat di sana. Lalu kami ingin mendeskripsikan kearifan lokal yang dapat memberdayakan masyarakat di wilayah Jati Jajar. Dan yang keempat, menganalisis dan mengetahui apa saja harapan dan masalah yang ada di Kelurahan Jati Jajar, khususnya sendiri terhadap masyarakat sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat. Dan selanjutnya, adapun waktu dari pembuatan penelitian ini, yaitu di tanggal 16 November 2024. Dan untuk wawancara dengan informan, kami di tanggal 9 November di 2024. Di sini saya akan mempresentasikan bab bagian pendahuluan manfaat serta bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama, manfaat. Secara teoritis, penelitian ini mampu membantu peneliti untuk mengkaji dan mempelajari materi pemberdayaan masyarakat secara lebih rinci. Kemudian, dapat mengetahui sistem dan mekanisme pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jati Jajar secara langsung karena kami melakukan pengamatan dan penelitian secara langsung. Kemudian, sebagai sarana dan wahana bagi peneliti dalam mempelajari dan melatih diri untuk menerapkan materi yang ada ke proses penelitian. Selanjutnya, secara praktik, di mana sebagai syarat peneliti dalam memenuhi tugas akhir mata pelajaran sosiologi untuk semester 1 kelas 12, kemudian menambah wawasan baru serta memperluas sudut pandang peneliti ataupun pembaca mengenai pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Jati Jajar.
sini saya akan mempresentasikan bab 2 landasan teori. Itu yang pertama tuh pemberdayaan menurut para ahli. Yang pertama itu adalah menurut Suhendra. Pemberdayaan merupakan bagian dari adanya kegiatan yang dinamis, berkelanjutan, dan mendorong partisipasi seluruh potensi yang ada secara evolusioner dengan partisipasi seluruh potensi. Lalu yang kedua ada menurut Wijaya, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat agar masyarakat dapat memaksimalkan jati diri, harkat, dan martabatnya agar dapat bertahan dan berkembang secara mandiri, baik secara ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Lalu yang ketiga ada menurut Merriam-Webster, itu pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan keterampilan dan kemampuan atau memungkinkan setiap individu untuk berkembang lebih lanjut. Selanjutnya ada masyarakat menurut para ahli. Itu yang pertama ada Simanjuntak. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang menghubungkan satu sama lain baik secara perorangan atau maupun kelompok untuk mencapai kegentingan bersama maupun pertentangan di dalam suatu ruang, peristiwa, waktu, dan tempat yang disebut juga common latent interest. Yang kedua itu ada menurut Konjaraningrat, itu masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus-terusan dan terikat oleh rasa identitas yang sama. Lalu yang ketiga itu ada menurut Surjono Sukanto, masyarakat adalah sistem hidup bersama yang memunculkan kebudayaan dan keterikatan satu sama lain, di mana berbagai pola tingkah laku yang khas menjadi pengikat satu kesatuan manusia dan bersifat kelanjutan. Ya, di sini ada metodologi, di mana metodologi yang digunakan oleh kelompok kami adalah metodologi kualitatif. Metode ini menjelaskan dan menjabarkan fenomena dengan mendalam yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data sedalamnya dan cenderung lebih kerucut. Biasanya ini kami kalau kualitatif itu menggunakan observasi dan wawancara. Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati, mencermati secara langsung di tempat penelitian guna mendeteksi kondisi yang terjadi kemudian digunakan untuk membuktikan kebenarannya. Cara melakukan metode observasi biasa dilakukan dengan tes kuesioner, rekam suara, rekam gambar, dan lain sebagainya. Kemudian wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya-jawab lisan yang berlangsung satu arah. Artinya pertanyaan datang dari pihak peneliti yang mewawancarai narasumber dan jawaban diberikan oleh si yang diwawancara ini. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian metode kualitatif. Wawancara dapat menggali informasi dengan lebih mendalam dan berkualitas karena disampaikan langsung oleh orang yang tinggal atau memang melakukan pemberdayaan di Kelurahan Jatijajar tersebut. Selanjutnya ada bab 4 tentang pemeriksaan. Bab 4 ini adalah hasil dari wawancara kami yang dilakukan di Desa Jatijajar. Nah, pembahasan pertama yaitu mengenai pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kelurahan Jatijajar. Desa Kelurahan Jatijajar disebut sebagai desa mayoritas masyarakat heterogen. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Entis yang mengatakan, warga desa ini banyak kerjanya. Ada yang kerja di bidang perkebunan, ada juga yang jadi peternakan ikan dan buruh pabrik tahu. Pembahasan kedua yaitu mengenai kondisi infrastruktur yang membangun pemberdayaan masyarakat Jatijajar. Infrastruktur di Desa Jatijajar untuk wilayah perumahannya terlihat memadai. Namun, untuk wilayah persektoran, infrastruktur masih sangat kurang terakomodasi dengan baik. Contohnya seperti jembatan menuju Empang dalam sektor peternakan ikan. Terlihat sangat curam dan berbahaya. Namun, banyak warga di sana yang dipaksa untuk mandiri. Yang ketiga ada kearifan lokal memberdayakan masyarakat Desa Jatijajar. Kearifan lokal diharapkan menjadi sumber inspirasi untuk mengembangkan program pemberdayaan masyarakat di Jatijajar yang sesuai dengan nilai dan budaya setempat. Namun, beberapa warga seperti Bapak Entis merasa budaya tidak lagi terkait dengan pekerjaan sehari-hari. Meskipun pernah ada program pengembangan budaya dan kearifan lokal oleh kepala desa, program tersebut tidak berlanjut. Yang keempat, ada tantangan dan solusi pemberdayaan masyarakat Desa Jatijajar. Desa Jatijajar menghadapi beberapa tantangan dalam pemberdayaan masyarakat, antara lain yang pertama, tantangan ketergantungan generasi muda pada teknologi ponsel yang berpotensi meningkatkan angka pengangguran.
Yang kedua, ketidakmerataan bantuan sosial atau bansos bagi warga setempat. Solusi yang diharapkan dari kelompok kita adalah pembangunan balai pelatihan untuk meningkatkan pengangguran. Yang kedua, ketidakmerataan bantuan sosial atau bansos bagi warga setempat. Solusi yang diharapkan dari kelompok kita adalah pembangunan balai pelatihan untuk meningkatkan pendidikan yang mengurangi angka pengangguran dan peningkatan verifikasi bantuan sosial oleh pemerintah pusat. Upaya yang telah dilakukan oleh Ketua RT setempat adalah mengatur sistem penyerahan bantuan sosial secara merata. Yang kedua, upaya ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan memastikan bahwa bantuan sosial diterima oleh mereka yang membutuhkan. Kesimpulan dari pemberdayaan masyarakat di daerah Desa Jatijajar adalah dampak positif pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan kualitas hidup, pengurangan kemiskinan, dan terciptanya masyarakat yang lebih mandiri dan bersaing. Namun, proses ini menghadapi tantangan seperti kurangnya sumber daya, keterbatasan akses informasi, serta pihak yang merasa terganggu oleh perubahan. Sekian, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.